Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Evi. Agama saya sebelumnya dari Katolik dan nama baptis saya Magdalena. Latar belakang saya asli Jakarta sih, terus dengan kegiatan saat ini bekerja dan ibu rumah tangga. Saya sahadat di Puri Cinere, masjid perumahan di dekat rumah saya. Syahadatnya itu kurang lebih 2 tahun lalu. Kemudian saat saya syahadat di sana, saya mendapatkan sertifikat yang dimana sertifikat itu sebagai kayak identitas kalau saya sudah menjadi muslim, seperti itu. Awal mula saya tertarik itu karena beberapa aturan yang ditetapkan sama Allah ya, maksudnya wanita muslim itu harus berhijab. Dari situ aku mulai penasaran, kenapa sih harus berhijab, kenapa harus menutup semuanya, sedangkan kalau dia berhijab ya rambut dia nggak kelihatan. Terus menurut aku pada agama yang dulu itu ya wanita tuh salah satu kecantikan itu ada di rambut gitu. Jadi kalau misalnya rambutnya nggak kelihatan ya penilaiannya dari mana selain dari wajahnya gitu. Dan saya kemudian tertarik, saya cari tahu, ternyata di balik perintah Allah itu, hijab itu, Allah itu memuliakan sekali wanita muslimnya gitu. Jadi Allah itu menjaga auratnya, menjaga sesuatu yang boleh dilihat hanya mahramnya saja, yang dimana mahramnya itu seperti keluarga kayak ibu bapak, terus suaminya, atau saudara-saudara yang boleh melihat auratnya. Suaminya yang dimana kalau misalnya dia mau lihat auratnya, dia harus menikahi, dia harus bertanggung jawab seumur hidupnya, dan dia harus membimbing. Jadi segitu spesialnya orang muslim. Jadi wah, ternyata fantastis banget gitu aturannya gitu. Jadi mulai tertarik dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah aku untuk menjemput hidayahnya. Kalau untuk secara berpakaian tidak ada aturan, karena memang itu kayak moral aja sih. Misalnya kayak ya ke gereja memang harus sopan, tapi tidak ada batasan-batasan. Jadi aku masih tetap melihat orang pakai celana pendek, masih terbuka, yang dimana karena kan moral itu kan balik lagi ke orangnya. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, saat aku di agama sebelumnya ya fashion kayak itu identitas. Jadi begitu dia menggunakan fashion itu, ya itu identitas dia gitu. Selagi dia nyaman, selama dia merasa oke, ini fashion gua dan ini identitas gua, jadi gue nyaman menggunakan ini, pasti mereka akan pakai seperti itu. Ya udah, jadi kayak go ahead aja gitu. Jadi nggak ada aturan baku, misalnya kayak celana harus di atas lutut atau maksimal gitu di atas lutut, atau baju pokoknya bener-bener nggak ada aturan, jadi senyaman orang itu aja gitu. Jadi yang itu yang membuat salah satu aku tertarik sama agama Islam, seperti itu. Awal mula aku melihat itu kayak karena kan di lingkungan juga nggak banyak, maksudnya di lingkungan terdekat, jadi aku lebih lihat keluar. Misalnya kayak aku ke mall gitu, kok ini dia beda sendiri gitu, hijabnya panjang banget, kok ada yang sebagian ada yang pakai cadar gitu. Jadi ngerasa orang itu spesial gitu. Jadi dia di antara ribuan orang, tapi hanya ada beberapa yang menggunakan hijab, dan lama-lama aku melihat mereka tuh kayak ini orang cantik banget gitu, karena dia rela untuk membuang hasrat duniawinya untuk ya udah gue hanya untuk menjalankan ibadah gitu. Jadi lama-kelamaan aku ngerasa kayak ini orang nih spesial gitu. Spesial dalam arti dia tuh tetap cantik walaupun dia berhijab gitu, karena mukanya tetap senyum atau apa. Jadi kecantikan akhirnya definisi cantik itu bukan hanya dari rambut, dari pakai baju harus terbuka atau gimana gitu, tapi gimana dia memperlakukan diri dia sendiri gitu. Sering banget gitu. Rata-rata memang kan di lingkungan aku juga banyak ya yang nggak berhijab. Terus ada sebagian yang muslim kayak, lu kenapa nggak hijab? Kan hijab kan salah satu perintah gitu. Terus teman-teman selalu bilang, ya aku belum siap
dengan cara mungkin dia harus mengurangi kegiatan yang harus membedakan itu, ternyata ini nggak boleh dan ini boleh. Mungkin mereka belum siap antara memfilter apa aturan yang baku yang udah dibuat sama Allah, tapi dia belum bisa nerima 100%, sehingga dia masih oke, aku belum siap gitu. Tapi setelah aku cari tahu gitu, jadi hijab sama perilaku orang tuh sebenarnya gimana sih gitu, apakah memang seperti itu wanita muslim, jadi boleh kalau misalnya kita belum berhijab, ya itu boleh memangnya gitu. Setelah aku cari tahu sebenarnya hijab dan perilaku orang itu berbeda gitu. Jadi hijab itu adalah perintah dari Allah langsung, sedangkan perilaku itu adalah ya maksudnya akhlak dia gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai kerudung dan tidak pakai kerudung pun ya harusnya tidak berbeda gitu. Itu perasaannya nano-nano sih, kayak awalnya kan sebelum syahadat itu mikir kayak ini tuh ujian di agama aku sebelumnya atau gimana, karena aku juga cerita sama temen aku yang notabene dia memang agama di sebelumnya gitu. Dia bilang kayaknya lu lagi jauh deh dari Tuhan, Vi, gitu. Jadi oh iya ya, tapi waktu lagi dilemanya saat itu ya aku berdoa dengan cara dua gitu. Jadi ya Allah, kalau emang ini jalan aku untuk menjemput hidayahmu, permudahkan gitu. Terus aku doa lagi yang sebelahnya, jadi kalau ya Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong kuatkan aku, tebalkan iman aku untuk tetap stay di agama aku saat ini gitu. Jadi dua itu. Nah setelah aku syahadat, perasaan pertama kali aku itu kayak apa ya, jadi yang nggak bisa digambarin, tapi ada sesuatu yang rasa aku kosong terpenuhi gitu. Jadi kenapa aku bisa istilahnya bisa memeluk agama yang sekarang itu karena di saat yang kemarin itu kayak ada satu yang kosong gitu, yang belum terpenuhi dan aku nggak tahu itu apa. Tapi kemudian aku syahadat, ya alhamdulillah Allah penuhi itu semua. Yang rasa aku masih ada satu gelas yang belum aku penuhin, ternyata iman itu gitu. Proses belajar itu karena kan belajar itu memang harus ada wadahnya ya Kak ya, maksudnya harus ada tempatnya. Awalnya sebelum aku tahu ada wadah itu ya aku selalu belajar ya seketemunya aja gitu. Begitu aku mendapatkan wadah dan tempat dan teman-teman yang soleh dan soleha, ya alhamdulillah banget Allah mudahkan di dalamnya, dan Allah tuh kasih kayak petunjuk ini loh yang benar gitu. Jadi teman-teman pun akan mempengaruhi kita gitu kan. Jadi di tempat aku belajar ini, mereka tuh nggak cuma ngomongin di dunia, tapi dia selalu mengingatkan aku untuk kayak ayo Vi, kita sama-sama, kita membersamai, kita sama-sama cari ridho Allah, kita sama cari apa yang Allah suka kita lakuin gitu. Jadi jangan sampai Allah murka sama kita gitu, karena mereka tujuannya tuh kayak semoga kita di surga itu sama-sama, semoga kita masuk surga itu bergerombol sama-sama, saling jaga, jadi saling ingetin gitu. Jadi di sana waktu aku belajar itu yang aku nggak dapetin dari luar gitu. Jadi yang aku melihat muslim pada umumnya ya ternyata masih kurang gitu, ternyata ini tempatnya, jadi ini tuh yang benar gitu. Jadi ada satu hal memang yang aku belum dapetin, tapi alhamdulillah di situ udah dapet gitu. Dan di sana sih aku alhamdulillahnya ya saling diingetin sama teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kita ada di satu titik. Jadi mereka tuh selalu bilang dunia itu kayak bagaikan titik gitu. Jadi jangan sampai di titik ini kita merusak perjalanan kita di yang tak terbatas nanti gitu. Untuk sekarang komunitas yang maksudnya yang aku ikutin itu ada titik temu. Titik temu itu tempat kayak wadah. Jadi di sana itu memang isinya mualaf. Kita dibimbing, kita dikasih space untuk kita bercerita, kita dikasih space untuk kita ngerasa aku tuh punya saudara, aku punya teman, aku punya orang yang mencintai kami karena Allah gitu, yang selalu membersamai kami, yang selalu ingetin kami. Kalau misalnya kami jauh, mereka selalu yuk balik lagi, karena memang kita butuh mereka gitu. Jadi
Itu satu komunitas yang aku ikutin, yang aku jalani saat ini. Selebihnya aku hanya ikutin kajian-kajian, aku ikut kayak kelas-kelas akidah karena aku ingin juga belajar gimana sih sebagai jadi muslim yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah gitu. Respon pertama kali aku masuk Islam, memang aku nggak bilang sama kedua orang tua aku. Aku cuma ngajak adik aku yang terakhir, namanya Devi, aku ajak, gini Dev, mau syahadat nggak? Itu sehari sebelum aku syahadat, jadi aku tuh syahadat di hari Senin, hari Minggu aku kontak dia WhatsApp, Dev, mau syahadat nggak? Yuk gitu, ya Mbak, aku mau gitu. Ya udah, aku segampang itu, maksudnya alhamdulillah banget Allah lembutin hatinya adik aku untuk untuk mengatakan iya gitu, aku mau syahadat. Terus kemudian akan aku sering ke rumah ibu bapak gitu, terus mereka mulai lihat ketika aku sholat gitu, kok nih anak sholat gitu. Jadi tapi bapak nggak ngomong langsung sama aku, bapak cuma ngomong sama ibu nanya, ya nanya-nanya, tapi di situ karena kan baru aku yang muslim, jadi orang tua aku masih masih ada di agama sebelumnya, ya mereka kayak marah pasti, karena kan siapa sih yang mau beda agama dengan anaknya gitu kan, karena mindset dia adalah agama yang dia peluk saat ini yang benar gitu. Ya kemudian nggak lama ya aku ngobrol sama ibu, ya aku ceritain semua kenapa aku jadi muslim. Terus ibu juga, iya ibu juga mau, cuma ibu masih takut sama bapak gitu pada saat itu gitu. Ya udah, aku bilang ya udah Bu, doa aja gitu, maksudnya semoga Allah kasih kemudahan, Allah kasih waktu yang tepat gitu kan, karena waktunya Allah tuh waktu yang terbaik gitu. Walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin, kalau memang Allah belum kehendak ya pasti ini bukan yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ya aku hanya bilang kayak gitu ke ibu. Terus ya alhamdulillah setelah itu 3 bulan atau 4 bulan kemudian ibu syahadat, dan gak lama lagi bapak syahadat. Jadi ya alhamdulillah itu adalah salah satu nikmat yang Allah kasih ke aku, memberikan kemudahan untuk keluarga aku memeluk agama Islam. Kemudian ada satu lagi yang adik aku yang kakaknya Devi, itu aku bilang, Wi, ayo kita sama-sama jadi agama kita muslim gitu. Lui pada saat itu ya dia nggak ngomong iya atau enggak, dia cuma diam. Tapi ya Allah, aku mau adikku muslim, karena yang aku sudah sedikit-sedikit belajar ya, maksudnya kalau di luar muslim itu kan Allah langsung masukin ke neraka jahanam gitu. Aku nggak mau, karena aku sayang sama adik aku gitu kan. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah, aku sayang sama adik aku nggak mau dia jadi salah satu penghuni neraka gitu kan. Maksudnya permudahkan dia untuk memeluk agama Islam gitu. Kemudian Allah kasih jalan, Allah ridho, dan Allah mengabulkan doa aku. Setelah Lebaran dia muslim, jadi jarak aku sama dia kurang lebih itu 8-9 bulan untuk dia mengatakan iya Mbak, aku mau syahadat gitu. Rasanya itu kayak Allah tuh sayang banget sama aku gitu loh. Maksudnya walaupun aku udah banyak ya sebelumnya kan, karena aku juga belum, walaupun aku udah ada tuntunan dan pedoman dalam hidup yang di agama sebelumnya, dan ternyata tuh Allah kasih aku tuh spesial gitu. Aku ngerasa ya, maksudnya aku ngerasa diri aku tuh ya aku spesial gitu, karena nggak semua yang Allah kasih, maksudnya nggak semua orang yang Allah kasih kemudahan untuk menjemput hidayahnya. Jadi kalau misalnya aku lagi capek, lagi ngerasa kok ujiannya luar biasa ya, fantastis, wow gitu kan, maksudnya kayak, tapi aku balik lagi, enggak Vi, karena kamu tuh spesial, karena kamu dipilih sama dia, karena kamu umat-umat pilihannya, karena nggak semua orang bisa segampang itu ngajakin keluarganya, maksudnya memberikan dorongan untuk diri kita sendiri syahadat. Jadi Masya Allah, jadi aku selalu merasa Allah itu sayang, di mata Allah itu kayaknya aku spesial gitu. Jadi rahmat yang udah Allah kasih ke aku itu udah berlimpah ruah yang aku rasakan gitu.